Saya ingin ke Mas Uceng. Mas Uceng, ini kan tidak bisa berlaku ke depan, tidak bisa berlaku ke belakang, hanya berlaku prospektif. Nah, kalau Anda apakah punya sudut pandang yang lain? Tapi ini cukup menarik ya. Kira-kira apa sih kalau menurut Anda landasan untuk mengajukan gugatan ini? Apa yang ingin dituju? Toh ternyata tidak bisa juga menjatuhkan hasil Pilpres. Iya, saya harus menceritakan agak panjang nih karena ada beberapa seluk-beluk detail yang saya ingat betul. Yang pertama soal apa yang terjadi di KPU, kenapa membuat pasal 3 itu. Seingat saya ada perdebatan, ada diskusi yang menarik di KPU soal bagaimana kalau calonnya cuma 2. Ya, kita harus ingat Undang-Undang Dasar pasal 6A itu kan diadopsi dari, seingat saya, dari konstitusi salah satu negara Afrika, Nigeria seingat saya. Itu diadopsi, diambil ya, dan intinya untuk mengatakan sebenarnya kalau lebih dari 3 calon, maka kemudian melalui proses dari 3 dibikin menjadi 2, dibikin aturan representatifnya, terpilihan itu ada syarat wilayah dengan syarat jumlah suara, baru kemudian masuk putaran kedua. Tapi diskusi di KPU kala itu mengatakan apakah kalau cuma 2 itu harus memasuki putaran kedua, yang mana orangnya sama lagi gitu. Seingat saya ada di dalam diskusi itu, ada Bang Hadar, ada beberapa orang, lalu saya termasuk yang memberikan masukan bahwa seharusnya tidak begitu. Seharusnya tetap dimaknai karena sejarah konstitusional pasal 6A itu relasinya memang lebih dari 3 ke atas gitu. Makanya kenapa kemudian harusnya kalau cuma 2 keluarlah pasal 3 peraturan KPU itu, yang sebenarnya kalau memang cuma 2 maka ya langsung first past the post saja, tidak perlu menggunakan konstruksi yang sama dengan undang-undang dasar gitu. Nah, yang pertama itu. Yang kedua adalah saya mau bilang ada keanehan di tingkat Mahkamah Agung sendiri. Yang pertama, putusan soal 416 ini sudah 2 kali diputus sebenarnya oleh Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi pernah menafsirkan 2 kali, di putusan 50 2014 dengan 36 2019. MK sudah mengatakan, kalau 50 2014 ingat saya masih ada Prof. Hamdan di sana. MK sudah mengatakan bahwa aturan ini sebenarnya, atau konstruksi pasal 416 itu tidak berlaku untuk kalau cuma 2 kandidat, ya. Artinya memang 2 kandidat itu bisa jadi berbeda penanganannya, karena kalau 3 kandidat ya benar pasal ini. Nah, tapi di Mahkamah Agung kemudian tidak mengindahkan putusan MK, dan ini menurut saya agak berbahaya untuk masa depan penegakan hukum dan demokrasi kita, kalau Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan lalu kemudian Mahkamah Agung tidak menjadikan dia sebagai rujukan atau tidak menjadikan dia sebagai pertimbangan. Yang kedua, Mahkamah Agung juga agak keliru menurut saya ya, terlepas dari perdebatan, memaknai soal daluarsanya permohonan. Karena ada pasal 76 Undang-Undang Pemilu yang dengan jelas mengatakan daluarsa untuk peraturan KPU itu adalah 30 hari semenjak dia dikeluarkan. Kenapa? Karena tujuan besarnya adalah agar peraturan KPU ini tidak sering diganggu oleh pemohon, tidak sering diganggu oleh peserta atau kandidat, supaya peraturan KPU kemudian cepat berlaku dan mempunyai kekuatan yang cukup kuat. Nah, itu dikasih 30 hari dan artinya daluarsanya harusnya sekitar bulan Maret gitu. Tapi kenapa Mahkamah Agung itu masih menerima permohonan itu di Mei? Betul. Ya, terlepas dari dia mengatakan ingin membawa yang namanya keadilan substansial, tapi jangan lupa dia membahayakan yang namanya proses demokrasi dalam bentuk mengawal proses pemilu. Nah, yang ketiga yang saya mau bilang adalah keterkaitan dengan keterkaitan hasil ini dengan keterpilihan. Kita harus ingat asbabun nuzulnya pasal 3 itu sebenarnya di situ, untuk mengatakan ya tidak perlu lagi masuk ke putaran kedua, silahkan ditentukan saja langsung. Karena yang dimaksudkan pasal 6A dan 416 itu adalah kalau kandidatnya lebih dari 3. Nah, yang luar biasa adalah
dari kalau kita mau menggunakan dua kacamata, tetap tidak mungkin digunakan putusan ini untuk menghilangkan yang namanya keterpilihan Jokowi dan Ma'ruf. Kenapa? Yang pertama, saya sepakat dengan Pak Hamdan dalam artian ini tidak bisa berlaku surut. Putusan MK itu berlaku ke depan, ya, di PMK juga dibunyikan seperti itu. Dan yang kedua adalah saya sepakat dengan Prof. Denny dalam artian ini dua hal yang berbeda nih. Ini mengatur soal bagaimana keterpilihan dan ini mengatur soal putusan soal penentuan pemenang itu mengatur hal yang lain. Dan kalaupun menggunakan kacamata Mahkamah Agung yang memaksakan tetap ke pasal 416 dan 6A Undang-Undang Dasar, toh tetap pasangan Jokowi dan Ma'ruf sudah memenuhi itu. Tetapi saya ingin mengatakan satu hal, ini ada kaitannya dengan bagaimana kita membangun sistem penegakan hukum atau electoral justice gitu. Saya agak berbahaya dengan perilaku Mahkamah Agung seperti ini, pengawalan yang tidak kuat, plus pada saat yang sama memang ya ada perbaikan-perbaikan mendasar dari proses pemilu yang harus kita dorong. Termasuk misalnya kenapa kemudian kita mendapatkan cuma 2 kandidat, salah satunya menurut saya adalah karena presidensial threshold. Saatnya kita memang berpikir lebih jernih, lebih baik untuk segera menghilangkan aturan presidensial threshold itu, karena yang menutup peluang presidensial threshold dan membuat membingungkan karena adanya 2 kandidat itu ya karena presidensial threshold yang saya maksudkan. Baik, begitu. Pak Zainal, jadi kalau pangkal persoalannya adalah ambang batas, nanti Pak Heru bisa menanggapi juga Pak, ke depannya. Artinya kan ini tidak berlaku untuk Pilpres 2019, tapi bagaimana ke depannya? Apakah tetap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang digunakan atau seperti apa? Sesaat lagi pemirsa, menjadi Kabar Petang. Pak Heru, tadi kita banyak sekali menyoroti mulai dari MA yang masih menerima padahal sudah lewat dari 30 hari. Kita ingat bulan Mei tahun 2019, kemudian keputusan ini keluar, diterbitkan Oktober 2019. Tapi Pak, pertanyaannya, putusannya dipublikasikan 9 bulan kemudian, Pak Heru. Itu menjadi tandanya publik juga, Pak? Ya, itu memang itu kewenangan sepenuhnya ada di Mahkamah Agung ya. Jadi ketika ada permohonan judicial review masuk ke Mahkamah Agung dengan asas bahwa hakim tidak boleh menolak perkara, bisa jadi itu pintu masuknya, meskipun sudah lebih dari 30 hari sejak peraturan KPU itu diberlakukan. Tapi apapun itu, kita hormati bahwa putusan judicial review uji material di Mahkamah Agung sudah menjadi putusan yang berkekuatan hukum tetap, dan di situ tidak ada satu amar yang mengatakan berlaku retroaktif. Jadi berlaku sejak diputuskan, dan ternyata ketika putusan itu dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, penetapan pasangan calon terpilih sudah dilaksanakan. Meskipun dari kubu Rahmawati menegaskan bahwa ada yang tidak clear mengenai pertentangan aturan yang digunakan KPU dan juga landasan undang-undang, Pak. Iya, itu persoalan penerapan hukum ya. Jadi ketika KPU menetapkan pasangan calon terpilih, peraturan KPU itu masih berlaku. Jadi tidak ada soal. Masih saat itu masih menjadi hukum positif, belum dibatalkan oleh putusan hakim. Oke, nah nanti kita ke Pak Hamdan Zulfa. Pak Hamdan Zulfa, ini kan saya mau tambahkan, Mbak. Ya silakan, Mas Uceng. Saya mau tambahkan dikit soal jangka waktu yang agak panjang itu. Memang begini, ada 2 hal yang harusnya memang kita berikan catatan ke Mahkamah Agung. Berbeda dengan Mahkamah Konstitusinya, termasuk di zaman Pak Hamdan. Itu begitu cepat putusan ketika dibacakan lalu kemudian sudah diberikan gitu. Itu memang catatan kita bahwa Mahkamah Agung agak panjang. Tapi sebenarnya terhadap putusan itu kan ada 2 hal yang dilakukan. Yang pertama adalah mengumumkan secara resmi, yang itu barangkali memakan waktu cukup lama. Yang kedua adalah menyampaikan salinan putusan. Kita harusnya tanya kepada para pemohon apakah salinan putusannya itu sudah disampaikan secara proper saat itu. Itu untuk menghilangkan kecurigaan soal lamanya waktu diputus dengan lamanya waktu diumumkan. Jadi silahkan diklarifikasi saja kapan kemudian dikirimkan salinan putusan tersebut. Oke, berarti sebetulnya ini balik lagi kita harus tahu ya kapan sebetulnya salinan putusan itu diberikan kepada penggugat begitu ya, untuk mengetahui ini sebetulnya ada yang salah atau tidak dengan jarak antara
diumumkan dengan jarak diputuskan? Ya memang kalau di uji material di Mahkamah Agung tidak pertama persoalan yang ingin kita ada perubahan ya pembaharuan itu uji material di Mahkamah Agung berbeda dengan di Mahkamah Konstitusi, tidak terbuka, tidak ada persidangan, permohonan hanya by dokumen. Entah kapan persidangannya bisa tiba-tiba putus atau lama gitu. Tapi penggugat tahu tidak mungkin mekanisme di proses Mahkamah Agung itu sendiri untuk menguji undang-undang. Tapi nanti dijawab ya Pak Heru. Sejenak berikut kami akan kembali usai kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya berikut ini.